Oke, selamat pagi kawan-kawan semua. Jadi hari ini kita baru pertama ketemu ya, jadi kenalan dulu. Jadi nama saya Simon Prananta Barus, saya dosen dari mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi mata kuliah ini tentu mata kuliah yang kita pelajari di semester 4 ya, jadi harus memiliki beberapa mata kuliah yang harus lulus dulu gitu ya. Jadi ada persyaratannya. Jadi mata kuliah kecerdasan buatan ini mahasiswa harus lulus algoritma pemrograman, kemudian matematika diskrit, aljabar linier, kemudian juga ada statistik dan kalkulus gitu ya. Tapi apa yang kita pelajari tidak hanya teori, tetapi kita lebih menekankan kepada praktek nantinya. Nah, dari mahasiswa Matana ini kira-kira pada waktu mendengar kecerdasan buatan itu, apa yang ada di benaknya? ChatGPT ya. Karena udah tiap hari pasti kita tanya ke ChatGPT ya, macam-macam gitu ya. Nah, perkuliahan ini menjadi suatu perkuliahan dasar ya, di mana kita akan belajar dasar dari kecerdasan buatan. Namun kita harus menyesuaikan dengan bentuk dari rencana pembelajaran semester kita. Jadi nanti saya akan sampaikan secara sepintas gitu ya, inti daripada rencana pembelajaran kita, kecerdasan buatan ini. Setelah itu nanti perwakilan dari mahasiswa akan menandatangan kontrak perkuliahan. Ya, nanti setelah dari perkuliahan kita pada pagi hari ini. Jadi rencana pembelajarannya sebagai berikut. Kelihatan nggak? Lumayan ya. Lumayan kelihatan, lumayan nggak? Nah ini ya. Oke, di sini saya sebagai dosen pengampu, Pak Ari Kaprodi dan Pak Priya sebagai dekan. Maka kita lihat capaian pembelajaran yang nanti akan kita peroleh ya, yaitu menentukan pendekatan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, memilih representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya. Kemudian yang kedua, menerapkan pendekatan berbagai sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, itu menerapkan penggunaan representasi pengetahuan atau knowledge ya di sini dan mekanisme penalarannya. Kemudian ada evaluasi ya. Evaluasi kinerja dari penerapan sistem cerdas yang sesuai dengan problem yang dihadapi, termasuk dalam pemilihan representasi pengetahuan dan mekanisme penalarannya. Terakhir itu CPL-nya adalah memahami konsep dasar dan teori kecerdasan buatan, berikut konsep dan turunan algoritmanya. Di sini kita terjemahkan ke dalam CPMK dan beberapa sub CPMK. Saya tidak akan membahas secara detail ya. Nanti bisa dibaca oleh teman-teman. Nah, di sini kita melihat ada tugas yang sangat penting, di mana tugas itu bukan tugas menjelaskan gitu ya, secara tulis atau tugas yang seperti di SMA, tetapi tugasnya adalah mini research. Mini research itu nanti dibagi dua. Mini research sebelum UTS dan mini research setelah UTS ya. Jadi dibagi dua dan bobotnya ini di dalam tugas itu 30%. Kemudian kita lihat nanti beberapa sumber buku yang dipakai ini ada dari, ini yang paling utama ya, Artificial Intelligence Modern Approach ya, Russell dan Norvig. Kemudian yang kedua Artificial Intelligence and Expert System. Kemudian yang pendukung ini adalah hasil penelitian saya. Ya, ini adalah integrasi penelitian saya ke dalam
RPS, rencana pembelajaran kita. Jadi nanti akan saya bahas khususnya itu sistem pakar atau expert system. Kita lihat ini komposisi penilaian ya, ujian akhir 40%, ujian tengah semester 30%, dan tugas itu 30%, jadi total 100%. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Belum. Paham ya? Kalau Ya. yang mini research itu kayak gimana, Pak? Ini research, jadi nanti misalnya kita mini research expert system ya, atau sistem pakar contohnya, maka kita coba nanti melakukan riset sederhana, kecil, di mana ada apa yang menjadi keinginan kita untuk meriset tersebut. Misalnya kita ingin meneliti, mendeteksi penyakit ya, dengan keilmuan pendekatan expert system. Jadi kita misalnya penyakit apa? Pada manusia berarti dokter manusia ya. Kalau pada hewan dokternya hewan. Pada tumbuh-tumbuhan juga ada lagi. Maka kita harus konsultasi kepada expertnya. Nah, dari expert itu akan memberikan suatu knowledge ya. Suatu juga rules yang mana nanti kita pakai, kita terjemahkan knowledge base-nya itu ke dalam program. Sehingga nanti mesin itu bisa memberikan rekomendasi atau memberikan kesimpulan pada waktu nanti user, pengguna itu memberikan gejala-gejala terhadap hewan, terhadap tumbuhan, ataupun manusia gitu. Jadi kalau kita mau membuat expert system untuk mendeteksi demam berdarah gitu ya, berarti kita tanya seorang dokter. Mendeteksi penyakit kucing apa gitu, ya dokter hewan gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu, ini research-nya. Jadi ada banyak, di komputer bisa juga, misalnya kita ingin mengetahui kesalahan error ya, mendeteksi errornya ini apa penyebabnya. Sehingga dari penyebabnya itu tahu, maka kita bisa menyelesaikannya. Ya, jadi, errornya kelap-kelip nih lampunya, terus kita masukkan lagi. Kondisi kedua apa lagi? Udah kelap-kelip, kemudian dia hang, nggak bisa dipakai gitu. Nah dari situ nanti si program expert system itu akan memberikan, oh ini komputernya kena virus gitu. Dia bisa menyimpulkan seperti itu. Nah untuk yang mini research kedua itu adalah fuzzy logic. Ya. Tapi nanti kita akan belajar neural network juga, tapi saya pikir lebih baik mini research yang kedua itu fuzzy logic ya daripada neural network, karena lebih mudah gitu ya dibanding neural network. Nanti agak lama kalian melakukannya, jadi nggak cukup waktunya. Oke, pertemuan pertama seperti biasa, hanya kita melakukan penjelasan RPS, kemudian juga nanti saya akan jelaskan mengenai konsep dasar dan juga pengantar daripada AI ini ya. Berikutnya, pertemuan kedua, kita akan menggunakan representasi pengetahuan yang kita pelajari dalam AI, ya, apa aja yang kita ketahui, ya, logika dan seterusnya. Ini menjadi gambaran bagaimana nanti kita membuat suatu sistem cerdas itu. Kemudian tentu ada pendekatan di mana AI juga mengadopsi searching atau pencarian ya di sini. Jadi ada pencarian heuristik dan lain sebagainya. Mungkin di algoritma pemrograman kalian sudah belajar searching, ya, mencari suatu data, ya, bisa pakai apa? Biasa kalian lakukan. Mencari yang sederhana, linear search gitu ya. Jadi satu-satu data dibandingkan gitu, satu-satu. Kemudian ada lagi apa? Cari apa? Kalau yang di belah tengah gitu, terus cari yang lebih besar lebih kecil misalnya. Apa?
Ada linear search, kemudian ada binary search ya. Ya, dibagi dua. Kemudian kalau kita dibagi dua ini cuma binary search itu harus di-sort dulu. Diurutkan dulu baru nanti tengah-tengah itu kita akan pakai sebelah kiri atau sebelah kanan, tergantung besar kecilnya. Nah, ini lebih advance lagi searchingnya ya. Ada bird first search dan deep first search ya. BFS, DFS gitu ya. Nanti kita pelajari, jangan sekarang. Ada pertemuan 3 dan keempat. Kemudian pertemuan kelima ya, kita akan memahami konsep sistem pakar tersebut ya. Jadi ada di sini saya akan coba juga melakukan tadi integrasi penelitian di sini. Ya. Di sini saya akan coba membahas penelitian pertama tentang bagaimana membuat prototipenya. Ya. Nanti di pertemuan ketujuh, pada waktu nanti kalian sudah menggunakan prototipenya di sini, maka nanti di sini sudah mulai ya mungkin belum 100%, tetapi sudah bisa memperlihatkan progres hasil penelitiannya di sini. Ini research-nya, jadi dipresentasikan. Kemudian saya akan juga mempresentasikan hasil penelitian saya selanjutnya setelah prototipe itu kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan ini sudah menjadi aplikasi yang dipakai. Ya. Jadi UTS-nya tentu adalah final mini research dari pertemuan 7 dan juga ada pilihan ganda. Pilihan ganda itu hanya untuk mengevaluasi apakah kalian sudah mengerti dasar-dasar atau konsep-konsep dasar dari materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sampai UTS ini, apa ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa? Silakan. Belum ya? Mahasiswanya keren-keren. Oke, kemudian setelah UTS tentunya kita masuk materi yang baru lagi, yaitu kita mencoba mempelajari tentang fuzzy logic. Ya, fuzzy logic di sini berbeda dengan expert system atau sistem pakar. Ya. Kalau kita mengenal sudah himpunan yang kita pelajari di matematika diskrit, itu biasanya apa? Masuk dalam anggota himpunan atau tidak masuk dalam anggota himpunan gitu ya. Ya atau tidak. Tapi di fuzzy logic nanti kita akan belajar bahwa suhu itu bukan dingin atau panas saja, ya kan? Tapi juga ada yang hangat. Sejuk. Nah, hangat atau sejuk gitu ya. Nah, nanti kita mengenal di situ logika samar atau fuzzy logic di situ. Ada suatu himpunan yang disebut fuzzy logic. Nah, gimana nanti kita pertemuan di sini. Nah, ini nanti kita perdalam ya untuk juga bisa dimulai mini riset 2. Jadi coba cari masalah ya, apa yang mau diteliti gitu ya, masalah dicari gitu. Nyari masalah. Sebenarnya nyari masalah itu ada baiknya juga ya untuk meneliti. Oke. Setelah mengerti, kita coba belajar yang lebih advance yaitu neural network ya. Di sini ada banyak konsep-konsep penting yang menjadi dasar pada waktu nanti kita belajar yang namanya machine learning, deep learning gitu ya. Nah, ini konsep dasarnya neural network. Karena apa? Learningnya tadi. Jadi seolah-olah mesin bisa belajar sendiri gitu. Kalau fuzzy logic nggak kita kasih dia belajar sendiri gitu, tapi kita sudah apa? Sudah memasukkan suatu aturan-aturan yang nanti dia olah sesuai dengan aturan yang kita masukkan, ya. Istilahnya rules-nya gitu. Kemudian kita memperkaya lagi ya cakupannya dengan
teknik optimasi dalam AI, yaitu ada algoritma genetika. Ya. Nah ini pasti masih asing ya kalau kalian belajar algoritma genetika itu apa? Karena kita yang dasar kita belajar apa? Algoritma sort, searching gitu ya, awal-awal kan gitu ya. Tapi jangan takut ya, maju terus, pantang mundur gitu ya. Karena nanti pada waktu kalian mahir gitu ya, udah memiliki gambaran atau skill atau ilmu di sini, nanti waktu menerapkannya di dalam penyelesaian masalah atau problem solving sehari-hari itu lebih mudah gitu. Atau menggunakan tools yang sudah menerapkan beberapa model dari AI tadi. Kemudian tentu kita akan mempelajari yang terakhir ini adalah etika, tantangan, dan masa depan AI seperti apa. Ya, etika itu penting, boleh atau tidak boleh, ya. Kemudian boleh sebaiknya gimana, kalau tidak boleh gimana yang harus kita lakukan, tantangannya apa ke depan, masa depan AI seperti apa, nanti kita akan mempelajari lebih dalam di sini. Kemudian tentu sebelum ujian UAS kita akan mempresentasikan hasil karya dari mahasiswa ya, kalian semua di pertemuan 15 ya. Di sini mempresentasikan hasil karyanya. Kemudian hasil karya ini ada yang perlu direvisi, tentu masih ada di pertemuan 16 final ini research dan juga sama pilihan ganda di sini. Jadi porsi pilihan ganda itu hanya 20% ya dari UAS ini. Jadi 80% itu nilai dari hasil karya kalian, 20% itu pilihan gandanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya atau kurang jelas ya, silakan. Yang mini research-nya ini Ya. berkelompok, maksudnya kelompok atau individual? Karena kita ada beberapa orang ya, bisa dijadikan mungkin 3 atau 4 kelompok gitu ya. Jadi bisa dibagi sesuai satu kelompok. Tergantung nanti lihat teman-temannya pada masuk semua atau enggak gitu ya. 3 orang masih make sense. Ya bisa 3 orang nih. Oke, ada lagi yang mau ditanya dari RPS kecerdasan buatan? Ada? Cukup? Ya. Oke, jadi ini kira-kira yang menjadi kalau apa sih namanya di menu itu yang kita santap gitu ya selama 1 semester ya, khususnya di mata kuliah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Oke, nanti siapa yang jadi ketuanya? Richard. Oke, Richard. Richard nanti kontrak perkuliahan ya. Nanti ditanda tangan, saya juga tanda tangan, di mana ini menjadi suatu acuan kita bersama untuk perkuliahan kecerdasan buatan di semester ini. Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan ke materi ini. Materi awal kita nih, perkenalan. Kalau perkenalan biasanya belum serius-serius banget. Masih perkenalan ya masih inilah kita. Masih banyak jokes ya, masih banyak hal-hal yang umum gitu ya, belum masuk ke hal-hal yang teknis tadi. Oke, ini tadi ya pertemuan, kalau saya ringkas pertemuan kita nih di pertemuan 1 sampai 8 ini intisarinya ya, konsep dasar, representasi, implementasi metode pencarian, expert system, mini research, UTS. Kemudian di pertemuan 9 ini fuzzy logic, neural network, tadi ada teknik optimasi, etika, dan mini research 2. Nah ini, tadi sudah kita bahas, ini saya ringkas saja. Nah biasanya apa? Kalau kita mau
dalemin seseorang ya, mau tahu lebih dalam, kenalan dulu gitu ya. Nggak mungkin nggak kenalan. Nah ini juga kalian harus kenalan dulu nih, shake hand gitu. Dengan AI. Nah kita mulai nih. Ini perjalanan AI. Jadi kalau kita lihat AI di sini itu bukan hanya muncul di tahun 2020 gitu. Kita lihat bahwa kelahirannya itu sebenarnya cikal bakalnya dari 1943 itu sudah ada mulai apa? Mulai terpikirkan gitu ya terkait dengan AI nanti. Lihat perkembangannya lama-lama ya, dia menjadi semakin kompleks, semakin apa? Cerdas ya. Sama seperti kita, kecerdasan kita itu kan nggak langsung ya. Dari bayi kita udah bisa tahu programming gitu. Enggak kan? Wah, dari bayi kita lahir bisa coding. Enggak. Ada perjalanannya gitu ya. Kalian harus berjalan aja harus dilatih gitu ya. Bagaimana berjalan. AI juga seperti itu. Jadi ada brief history of AI. Ya. Kenal Alan Turing? Alan Christian memang. Alan Christian ya. Benar kalau kalian bilang kenal Alan Turing, wah bohong itu. Orang Alan Turingnya lahir kapan gitu ya kalian di sini. Alan Christian. Tapi kita tahu informasi mengenai Alan Turing ya, sejarahnya, kisahnya. Tahun inilah 1950 dia membuat sebuah uji coba yang namanya atau sebuah istilah yang namanya Turing test, tes Turing gitu ya. Di mana dikatakan bahwa kalau mesin itu cerdas, dia bisa berespon seperti manusia. Contohnya misalnya kalau ada mesin gitu ya, kemudian ada user, jadi user ini berinteraksi dengan mesin, jadi orangnya harus tidak tahu bahwa di balik tirai itu, misalnya tirai ini, itu ada mesin gitu. Jadi dia berinteraksi, mesinnya bisa memberikan feedback apa yang diinginkan oleh manusia. Nah itu berarti mesinnya cerdas, masuk kategori cerdas. Tapi kalau, oh ini mah yang respon mesin, nah itu belum cerdas. Ya. Nah tahun 1950 ini juga menjadi cikal bakal istilah AI itu disampaikan di sebuah conference. Ya. Di sini ada ya, Turing Test, kemudian ada conference di sini ya. Di sini 56 conference-nya, Dortmund Conference. Nah, di sini McCarthy memperkenalkan istilah AI, Artificial Intelligence. Nah, kemudian itu dipakai selanjutnya sampai tahun di mana kita hidup sekarang gitu ya. Nah, saya gambarkan di sini ada mesin. Dulu mungkin pemikiran robot itu bentuknya seperti ini gitu. Zaman dulu nggak kepikiran jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini robot ya. Tuh kan dia aja bingung gitu ya. Kayak apa? Kayak bukan robot gitu ya. Ini humanoid robot ya. Jadi robot yang mirip seperti manusia. Dibentuk sedemikian rupa seperti manusia. Udah canggih. Kenapa AI bisa begitu cepat berkembang? Siapa yang bisa? Iya. Kenapa saat ini AI itu cepat berkembangnya nih? Dari sini ya. Dari sini agak lama nih perkembangan AI. Tapi mulai start dari tahun ini ya, yang hijau ini ya, mulai cepat nih. Mulai banyak aplikasi, mulai banyak mesin-mesin yang udah berbasis AI. Kenapa kira-kira? Karena menggunakan AI untuk develop AI. Karena Menggunakan AI buat bikin AI makin pintar. Karena Oke. informasi juga didapat sekarang, jadi trainingnya lebih. iya, kenapa apa yang menjadi pencetus, pen-trigger sehingga perkembangan AI itu bisa
cepat, memicu. Penasaran? Internet semakin luas Pak. Internet semakin luas, apa lagi? Ya teknologinya apa? Komputer ya. Jadi Aplikasi. ada tadi slide saya berikutnya tuh. Oh ini belum ya. Oke, nanti akan kita bahas tuh salah satu, bukan salah satu, ini salah dua. Pertama, kecepatan dari komputasi, ya kan, prosesor, sehingga dia bisa melakukan proses begitu banyak data, begitu banyak instruksi. Yang kedua, kapasitas dari penyimpanan, baik hard disk ya, ataupun kapasitas dari bandwidth, ya. Sehingga itu mempercepat tuh. Nah, dua itu dulu kita bahas ya. Nah, dari ini semua, ya, nanti kalian juga bisa baca nih, ya. Saya ambil dari medium.com, kalian bisa search ini bagaimana sejarahnya, kalian mempelajari. Neural network sudah tahun ini sudah mulai digagas gitu ya. Kemudian di sini lahirlah ada deep learning, ya. Kemudian ada machine learning, ya, machine learning, deep learning. Kalau saya mendefinisikan AI itu ini ya, kalau saya, orang lain beda lagi. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang dibuat sedemikian rupa dalam mesin atau komputer sehingga mesin atau komputer dapat memberikan respon atau jawab dari pertanyaan yang diberikan. Oke, kita lanjut. Ini pendekatannya ada dua, AI simbolis, kemudian ada AI koneksionis ya, pendekatan AI berbasis aturan, logik simbolik yang eksplisit. Yang ini pendekatan AI yang meniru cara kerja otak. Berarti ini menggunakan apa nih? Knowledge based rules gitu ya. Yang ini tadi kita lihat adalah nanti diterapkan pada expert system ya, fuzzy logic. Kalau yang ini pendekatannya kepada artificial neural network ya. Nah, ini kita skip. Ini adalah the AI universe. Ini himpunan besarnya AI ya. Machine learning subbagian daripada AI, neural network, deep learning, dan generative AI. Ini saya ambil dari LinkedIn ya, ada gambar seperti ini, menggambarkan bagaimana luasnya AI itu. Jadi kita nggak bisa mempelajari semuanya, karena keterbatasan waktu kita ya. Nah ini terakhir, manfaat dan risiko AI. Membantu menghasilkan analisis cepat, membantu dalam belajar, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas, menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Resikonya adalah ini, privasi kita, data yang bias, kemudian bisa disalahgunakan, contoh deepfake, hacking, ya, penipuan, dan menggantikan fungsi atau pekerjaan. Jadi bukan menggantikan manusianya, tetapi fungsi di manusia itu. Saya kira cukup ya di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar. Nanti di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, kita akan lebih dalam lagi bagaimana mengenal AI di dalam sisi teknisnya ya.